Selamat datang kepada mahasiswa baru Universitas Indonesia. Saya Dr. Lutfi Rauda Syafirdi, Magister Biomedik, selaku Kepala Subdirektorat Pengelolaan Mata Kuliah Universitas atau PMU, Direktorat Pendidikan Universitas Indonesia. Saya akan memaparkan pelaksanaan orientasi belajar maba dan penyelenggaraan mata kuliah wajib universitas. Selamat mengikuti. Orientasi belajar mahasiswa atau OBM wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru, program S1 reguler, paralel, dan KKI. OBM adalah bagian dari kegiatan pengenalan sistem akademik universitas atau PSAU. Materi-materi OBM dapat dilihat pada platform e-management system atau EMAS. Metode pembelajaran adalah flipped class learning. Dan pertanyaan mahasiswa terkait OBM dapat dilakukan melalui fitur live chat pada EMAS yang akan dipantau oleh fasilitator. Tujuan orientasi belajar mahasiswa atau OBM adalah memahami beberapa materi penunjang mata kuliah wajib universitas. Ada dua, yaitu yang pertama adalah materi Computer Mediated Learning atau IT-CML. Yang kedua adalah materi Information Literacy atau IL. Materi Computer Mediated Learning atau IT-CML. Materi ini mengenalkan pada maba tentang karakteristik pembelajaran aktif di Universitas Indonesia. Materi ini memperkenalkan platform e-learning management system atau EMAS, dan EMAS digunakan oleh mahasiswa selama masa studi di Universitas Indonesia. Salah satunya adalah pada mata kuliah pengembangan kepribadian terintegrasi atau MPKT yang diambil maba pada tahun pertama perkuliahannya. Materi ini memperkenalkan sistem informasi akademik atau SIAK-NG yang digunakan oleh seluruh mahasiswa dan dosen dalam menunjang kegiatan akademik, seperti halnya mengisi isian rencana studi atau IRS, melihat jadwal perkuliahan, dan juga melihat nilai, serta lainnya. Materi yang kedua adalah materi Information Literacy atau IL. Materi ini membantu maba memahami proses mendapatkan informasi, mengidentifikasi dan menggunakan informasi tersebut. Membantu maba dalam mengevaluasi berbagai sumber informasi yang otoritatif dan kredibel, dan memahami perihal plagiasi dan hak cipta. Materi ini menginformasikan maba tentang layanan dan fasilitas yang tersedia di perpustakaan UI. Materi ini juga membantu maba untuk mampu mengakses informasi yang tersedia di pangkalan data perpustakaan Universitas Indonesia dan dari internet dengan efektif dan efisien. Mengenai mata kuliah wajib universitas. Mata kuliah wajib universitas berupa kuliah pengembangan kepribadian pendidikan tinggi atau PKPT yang dilaksanakan pada semester 1 dan 2. PKPT berjumlah 9 SKS yang terdiri dari MPK Agama sejumlah 2 SKS yang dilaksanakan pada semester 1, MPK Bahasa Inggris sebanyak 2 SKS yang dilaksanakan pada semester 1. Sementara MPK terintegrasi atau 5 SKS dilaksanakan pada semester 2. Kuliah pengembangan kepribadian pendidikan tinggi atau PKPT untuk MPK Agama atau MPKA diselenggarakan melalui perkuliahan tatap muka atau PTM secara daring, luring, atau sinkronus asinkronus pada semester 1. Untuk MPK terintegrasi, MPKT, diselenggarakan melalui e-learning management system atau EMAS pada semester 2. Untuk MPK Bahasa Inggris, diselenggarakan melalui suatu tes yang dikenal sebagai English Proficiency Test atau EPT yang dilaksanakan selama periode bulan September sampai dengan November 2022 setiap hari Sabtu dan Minggu. Ini untuk gelombang pertama. Maba dapat memilih jadwal EPT masing-masing melalui website Lembaga Bahasa Internasional atau LBI
yang nanti akan diinformasikan lebih lanjut melalui emas. Nilai minimum kelulusan MPK Bahasa Inggris adalah C yang setara dengan sertifikat EPT bernilai 450. Maba diberikan kesempatan untuk mengikuti 2 kali EPT dengan nilai terbaik yang akan dijadikan sebagai nilai MPK Bahasa Inggris. Jika maba belum memenuhi nilai minimum kelulusan, maka maba dapat mengikuti ujian EPT pada gelombang 2 yang diselenggarakan setelah EPT gelombang pertama selesai. Maba juga dapat mengambil ujian mandiri dan mengirimkan sertifikat kelulusan ke Universitas Indonesia. Sertifikat kelulusan yang diakui oleh UI adalah TOEFL ITP by ETS, Official IELTS, dan Official IBT. Direktorat Pendidikan UI memberikan kesempatan pada maba sampai dengan semester 2 untuk memperbaiki nilai MPK Bahasa Inggris. Bagi maba yang belum memenuhi standar kelulusan dan mengambil kuliah MPK Bahasa Inggris pada semester 3, maka nilai yang diperoleh dianggap nilai mengulang. Untuk nilai mengulang, mengapa ditekankan? Karena bila mahasiswa nanti memiliki indeks prestasi tinggi dengan keberadaan nilai mengulang, maka tidak dapat diusulkan menerima predikat cum laude. Sekian pemaparan dari saya. Selamat mengikuti kegiatan OBM. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa baru pada kegiatan OBM. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana kalian akan melakukan aktivitas pada kelas OBM di Emas UI, mulai dari mengakses materi hingga mendapatkan sertifikat kelulusan OBM. Langkah pertama, silakan buka browser pada PC atau laptop masing-masing, dan untuk browser yang kami sarankan adalah Google Chrome. Berikutnya, ketikkan alamat Emas UI, yaitu emas2.ui.ac.id, lalu klik Enter. Jika sudah, berikut adalah tampilan login dari Emas UI. Silakan isi username kalian di bagian username tanpa @ui.ac.id. Lalu, di bagian password, silakan isikan dengan password SSO masing-masing. Jika sudah, klik login. Pada halaman dashboard, silakan klik link kelas OBM pada bagian kanan bawah layar kalian seperti ini. Jika sudah, kelas OBM akan muncul pada tab selanjutnya seperti ini, dan silakan klik Enroll Me untuk masuk ke dalam kelas OBM. Ini adalah tampilan kelas OBM. Ada 3 materi utama yang akan kalian pelajari sebagai mahasiswa baru di UI, yaitu IT, CML, dan juga IL. Pada halaman utama kelas, juga terdapat alur pelaksanaan OBM yang harus kalian ikuti mulai dari melihat materi hingga memperoleh sertifikat kelulusan. Sebelum mengajukan pertanyaan, terdapat fitur FAQ pada kelas OBM dan kalian dapat mengaksesnya dengan cara klik bagian ini. Lalu, akan muncul tampilan seperti ini. Jika pertanyaan kalian belum terjawab pada FAQ, kalian dapat membuka forum pertanyaan dengan cara klik bagian ini. Kalian dapat mengajukan pertanyaan dengan klik Add New Discussion Topic, lalu mengisi subjek dengan template yang sudah dituliskan, lalu isi pertanyaan kalian pada bagian message seperti ini. Jika sudah, klik Post to Forum.
Maka, pertanyaan kalian akan muncul seperti ini. Selanjutnya, kita kembali ke halaman depan kelas OBM. Ada 4 tombol seperti ini yang menunjukkan 4 langkah aktivitas di kelas OBM. Setiap langkah, kalian harus kerjakan secara berurutan dan tidak boleh ada yang terlewat. Sebagai contoh, saya akan melewati materi OBM dan langsung menuju ke aktivitas kuis seperti ini. Maka kuisnya tidak bisa diklik. Kita menuju ke langkah 1. Langkah 1 adalah terkait materi video OBM. Materi video OBM sudah dibuat per kategori seperti ini. Untuk melihat materi video, kalian dapat mengklik materi video seperti ini. Kalian dapat mengklik tombol play di bagian sini atau sini untuk memulai materi. Terdapat 3 hal yang perlu kalian perhatikan pada bagian awal setiap video agar materi video yang kalian tonton dianggap komplit. Saat akhir video, akan ada pertanyaan seperti ini, lalu klik sudah, lalu klik cek, kemudian klik continue. Kemudian akan muncul submit screen seperti ini, lalu klik submit answer. Jika sudah menonton satu video, silakan kembali ke halaman depan kelas. Lalu, pastikan ada bagian kotak kanan putus-putus ini ada centang hijau seperti ini. Pastikan juga pada bagian completion progress di sebelah kanan atas atau di menu kiri ini menjadi hijau seperti ini. Jika masih biru, maka tandanya materi video yang kalian tonton belum komplit. Selanjutnya, lakukan langkah menonton video seperti tadi pada semua materi video. Jika semua materi video sudah selesai seperti ini, kalian dapat menuju ke langkah 2. Pada langkah kedua, jika sudah menyelesaikan semua materi OBM, kalian dapat langsung mengklik aktivitas kuis seperti ini. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum mengerjakan kuis pada bagian ini. Untuk memulai mengerjakan, silakan klik Attempt Quiz Now, lalu klik Start Attempt. Klik nomor di bagian kiri atas untuk berpindah ke nomor tertentu seperti ini. Jawab soal dengan mengklik pilihan seperti ini. Waktu pengerjaan kuis dapat dilihat pada keterangan time-lapse pada berikut ini. Untuk mengakhiri ujian, klik Finish Attempt seperti ini, lalu klik Submit All and Finish. Jika sudah mengerjakan kuis, kalian dapat langsung menuju ke langkah berikutnya. Langkah ketiga, kalian wajib mengisi asesmen disabilitas dan juga evaluasi OBM pada aktivitas berikut. Langkah keempat adalah mencetak sertifikat. Sebelum kalian mengklik sertifikat, pastikan nama dalam profil emas kalian sudah sesuai dengan nama lengkap. Jika nama kalian belum sesuai, kalian dapat mengubah nama profil kalian dengan mengklik nama kalian di bagian kanan atas seperti ini. Lalu, pilih profil. Setelah itu, kalian klik Edit Profil. Lalu, ubah nama kalian di bagian first name dan surname seperti ini. Sebagai contoh, nama saya Rainan Putri. Pada bagian first name, akan saya isi dengan Rainan. Dan bagian surname, saya isi dengan Putri seperti ini. Lalu, jika sudah, klik
update profil, dan nama kalian sudah berubah seperti ini. Setelah kalian mengubah nama kalian pada bagian edit profil, kembali ke kelas OBM, lalu kalian dapat mengunduh sertifikat dengan cara mengklik aktivitasnya seperti ini, lalu klik View Sertifikat. Jika sudah, maka tampilan sertifikat kelulusan OBM adalah seperti ini. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa baru sudah menyimak penjelasan terkait panduan berkegiatan di kelas OBM. Selamat mengerjakan kelas OBM dan semoga sukses.